فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab berhubungan dengan contoh-contoh penjelasan dari para salaf tentang kelemahan perawi-perawi hadis. Yang pada pertemuan lalu terakhir kita mengambil atsar dari Hammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala ketika mengisahkan tentang Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan seseorang perawi, kemudian dijelaskan tentang cacatnya, yaitu bahwasanya dia lam yakun bimustaqimil lisan. Apa maksudnya ini? Lam yakun bimustaqimil lisan, maksudnya apa? Indah Kashfi. Maksudnya apa? Kinayah untuk apa? Ini ungkapan halus. Lam yakun bimustaqimil lisan, maksudnya tidak jujur, yaitu apa? Dia berdusta. Baik. Dia ada tuduhan berdusta, tapi dengan ungkapan yang halus. Kemudian menyebutkan perawi yang lain, huwa yazidu fir raqmi. Yazidu fir raqmi maksudnya apa, Abdurrahman? Menambah-nambah dalam kitabnya, dalam tulisannya. Tayyib. Ar-raqmi, akhwani fillah, ar-raqmi maksudnya ay al-kitabah. Raqam itu asalnya kitabah. Kemudian pada zaman sekarang lebih apa? Lebih familiar untuk apa? Nomor. Tapi makna asalnya ar-raqmu, yaitu al-kitabah. Yang kedua ini suka menambah-nambah dalam penulisan. Ini juga kinayah tentang apa? Kedustaannya. Baik. Ini menunjukkan sangat tercelanya qanifillah seseorang menambah-nambah suatu perkataan yang tidak didengarnya, apalagi kalau itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsani Hajjaj bin Sya'ir. Kenapa atau siapa nama Hajjaj bin Sya'ir ini? Indak Talha. Hajjaj bin Yusuf. Nisbahnya As-Saqafi. Taib. Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi sama persis dengan Hajjaj ibnu Yusuf yang lain yang juga As-Saqafi. Cuman untuk membedakan di sini, kalau Hajjaj yang menjadi perawi hadis, Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi Asy-Sya'ir. Nah, makanya dinisbahkan kepada bapaknya langsung Hajjaj ibnu Sya'ir. Untuk membedakan dengan Hajjaj yang satunya yang seorang penguasa zalim. Bahkan sampai-sampai terjadi khilaf tentang kafir atau tidaknya. Tapi yang rajih Hajjaj bin Yusuf Az-Zalim ini seorang yang memang zalim, haus darah,
banyak membunuh, cuma tidak sampai derajat kafir. Kenapa? Karena dia memiliki takwil bahwasanya siapa saja yang tidak taat pada perintahnya maka menurut dia halal darahnya, karena dianggap pemberontak, wajib ditumpas, wajib ditumpas. Haddatsani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb akhwanillah Abu Ayyub Al-Basri, yang beliau kemudian tinggal di Mekah dan menjadi qadhi di sana. Seorang imam yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala thiqatun imamun hafidz. Seorang thiqah, imam dan hafidz, terkumpul padanya keutamaan yang banyak. Dan seorang imam yang dihadiri majelisnya oleh banyak sekali penuntut ilmu. Dikatakan oleh Abu Hatim rahimahullah ta'ala tentang Sulaiman ibn Harb ini, imamun minal a'immah, kana la yudallis wa yatakallamu fil rijal wa fil fiqhi. Seorang imam dari deretan para imam-imam kaum muslimin, dia tidak pernah melakukan tadlis, dan dia berbicara tentang perkara para perawi. Ini menunjukkan akhwanifillah wa yatakallamu fil rijal, tidak semua perawi memiliki keahlian untuk berbicara tentang masalah jarh wa ta'dil. Oleh karena itulah dari sekian perawi-perawi yang ada, dari perawi-perawi hadis yang masuk dalam deretan imam jarh wa ta'dil, ini ini sedikit. Maka ditulis dalam biografi mereka. Contohnya ini untuk Sulaiman bin Harb. Disebutkan oleh Abu Hatim wa yatakallamu fil rijal. Kalau seandainya setiap imam, setiap perawi atau setiap ulama memiliki keahlian hal tersebut, tentu tidak ada sisi keutamaan untuk disebutkan poin ini. Sebagaimana dulu telah kita singgung. Karena memang al-kalam fi rijal khonifillah memiliki sisi kelebihan dan memiliki persyaratan lebih dari yang lain. Waqad dhahara min hadithihi nahu min 10,000 hadits wa ma ra'aitu fi yadihi kitaban qat. Ini juga menunjukkan kuatnya hafalan. Kata Abu Hatim, dan telah nampak dari hadisnya itu sekitar 10,000, sekitar 10.000 hadis, dan aku tidak melihat di tangannya satu kitab pun. Qala wa laqad hadartu majlisa Sulaiman ibn Harbin bi Baghdad fa hazaru man hadara majlisahu 40,000 rajul. Dan aku telah menghadiri majelis beliau Sulaiman bin Harb ini di negeri Baghdad, dan manusia mengira-ngirakan yang hadir di majelisnya sekitar 40.000 orang. 40.000 orang ya kawan, zaman dulu. Nah, belum ada pengeras suara. Yang ada dengan tabligh. Hadis haddatsana fulan, nanti diulangi oleh oleh yang belakang terus sampai akhir.
Ini menunjukkan semangat terhadap ilmu pada zaman itu. Dan juga apa? Betul-betul pemuliaan terhadap para ulama dan majelis mereka. 40.000 orang hadir untuk mendengarkan hadis. Dan di antara hal yang butuh diketahui tentang Sulaiman ibn Harb, beliau termasuk di antara perawi yang memiliki komitmen tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Makanya kata Abu Hatim, "Idza ra'aitahu qad rawa an syaikhin fa'lam annahu thiqah." Jika engkau melihat Sulaiman ibn Harb kok sudah meriwayatkan dari seorang syekh, maka ketahuilah bahwasanya syekh itu adalah seorang yang thiqah. Kenapa? Karena beliau punya komitmen tidak mengambil kecuali dari thiqah. Jadi pengambilan Sulaiman ibn Harb dari gurunya ini menunjukkan tauthik, menunjukkan bahwasanya dia meyakini si guru itu adalah seorang yang thiqah. Baik. Qala haddatsana Hammad bin Zaid, telah kita lewati Hammad bin Zaid, imam dari a'immah kaum muslimin. Qala Ayyub, ini juga Ayyub telah kita lewati. Ayyub bin siapa? Hendak Arin Ibnu Abi Tamimah, lebih dikenal dengan Ayyub As-Sakhtiyani, imam dari a'immah kaum muslimin. Qala Ayyub inna li jaran, thumma dzakara min fadlih, walau syahida 'indi 'ala tamratain ma ra'aitu syahadatahu jaizah. Kata Ayyub rahimahullah ta'ala, sungguhnya aku memiliki seorang tetangga. Kemudian beliau menyebutkan keutamaannya. Zakara min fadlihi, menyebutkan dari sebagian keutamaan Ayyub tersebut. Keutamaan apa? Tetangganya. Di sini menunjukkan ikhwanifillah bahwasanya pada zaman itu perhatian terhadap tetangga masih kuat, di mana seorang tetangga mengetahui keadaan tetangganya, mengetahui sisi agamanya, mengetahui keutamaan atau keburukan-keburukannya. Dan tetangga merupakan salah satu perkara yang syariat ini betul-betul memberikan perhatian. Sampai-sampai Jibril sendiri akhwanifillah berwasiat banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus-menerus Jibril mewasiatkan kepadaku tentang masalah tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan tetangga. Dan apalagi kita ikhwanifillah yang bertetangga dekat dengan saudara-saudara kita, maka hendaknya betul-betul memperhatikan dan sisi tersebut. Untuk apa? Untuk berbuat ihsan dan menjauhi dari apa? Dari hal-hal yang mengganggu tetangganya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman secara sempurna orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Nah, makanya berbuat ihsan kepada tetangga merupakan salah satu alamat keimanan. Nah, ini Ayyub As-Sakhtiyani mengkabarkan, inna li jaran, sungguhnya aku memiliki tetangga. Kemudian menyebutkan keutamaannya, wa dzakara min fadlihim, di sini li tab'id, yaitu sebagian dari keutamaan yang diketahui dan zahirnya akhwan ya dikenal dengan baiknya ibadah. Dikenal dengan baiknya ibadah dan kejujuran. Cuman perhatikan setelahnya, walau syahida indi ala tamratain ma ra'aitu syahadatahu jaizah. Dan seandainya dia bersaksi di sisiku atas 2 kurma, yaitu permasalahan kecil, bersaksi tentang masalah 2 kurma, aku tidak melihat persaksiannya itu boleh diterima. Loh, kenapa? Bukankah beliau mengatakan bahwasanya tetangga ini memiliki keutamaan? Tapi kok ketika bersaksi tentang suatu perkara, Ayyub mengatakan, nah, bahwasanya dia berpandangan persaksian orang itu tidak pantas untuk diterima. Kenapa? Dikarenakan luput darinya syarat yang kedua dari persyaratan diterimanya suatu khabar, yaitu ad-dhabt, penguasaan terhadap perkara yang mau dipersaksikan atau mau disampaikan. Nah, di sini isyarat yang sangat penting ikhwani fillah untuk kita, bahwasanya penerimaan suatu khabar itu padanya 2 syarat pokok. 2 syarat pokok. Yang pertama adalah adalah. Yang pertama adalah adalah, yaitu kondisi adilnya orang yang yang mau menyampaikan khabar tadi. Dia dikenal agamanya bagus, ketaatannya mendominasi daripada kemaksiatannya. Ini namanya adalah. Seorang yang ketaatannya lebih dominan, bagus agamanya secara zahir, ini adalah. Ini syarat pertama. Adapun seorang yang dikenal suka berbohong, ini jelas tidak punya adalah. Seorang yang fasik, suka bermaksiat, ini adalahnya sudah sudah tercacati. Syarat pertama sudah tidak ada. Tapi kalau ketaatannya mendominasi, maka terpenuhi syarat adalah. Kemudian yang kedua, ad-dhabt. Dhabt yaitu penguasaan terhadap hal yang mau dia persaksikan atau yang mau dia sampaikan. Seandainya dia mendengar suatu berita, maka dia mampu menghafal berita itu dengan benar. Ini dhabt. Mampu mengingat dengan kuat, ini dhabt. Nah, menurut Ayyub, tetangganya tersebut memang memiliki adalah, tapi dhabtnya tidak ada, sehingga tidak bisa kalau diterima persaksiannya. Kenapa? Karena mungkin dia akan mempersaksikan dengan sesuatu yang salah. Disampaikan kepadanya suatu perkara, tapi dia tidak menghafalnya. Ketika dimintai persaksian, akhirnya salah. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya terkadang seorang itu memang saleh, seorang itu dikenal baik agamanya, tapi tadi tidak punya dhabt, makanya harus dicek lagi kebenaran berita yang disampaikan. Apalagi pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang mungkin memang berita datang dari saudara-saudara kita yang dikenal kebaikan agamanya, cuman banyak yang tidak dhabt. Dari sisi sumbernya tidak dicek lagi, sekedar membaca sekilas kemudian langsung
di share, langsung disebar kembali. Ketika diruntut ternyata tidak benar. Ini dari sisi dhabitnya yang kurang. Jadi diingat-ingat bahwasanya syarat diterimanya suatu khabar dari seseorang kembali kepada dua hal tadi. Yaitu apa yang pertama? Yang pertama Abdul Rahman adalah, yang kedua ad-dhabt. Nah, ini berlaku untuk persaksian dan berlaku untuk masalah khabar-khabar berupa hadis atau berupa asar dan yang lainnya. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillah.